Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Prasetyo Aditya dan rekan saya Alika Nugraha yang selama 30 menit ke depan akan menemani Anda dengan cerita-cerita menarik di sepak bola hanya di Propaganda Program Sepak Bola untuk Anda. Mantap. Di segmen kali ini kita cepet aja ya. Benar. Sama seperti episode sebelumnya ya. Kita bakal ngebahas soal sejarah gawang di sepak bola. Betul. Kak, pernahkah kita membayangkan Wow, ini kayak mau membuat Anda jauh ya. ada bendera kuning di depan rumah kita? Tahu jadi sedih. Ternyata ibu Anda masuk gol kan. Pernahkah kita membayangkan ya menyaksikan pertandingan sepak bola tanpa ada dua gawang yang kita kenal seperti sekarang, Kak? Apakah nyaman, Kak? Si gawang yang kita kenal sekarang ini digantikan oleh objek lain. Betul. Misalnya Contohnya? Puan Maharani. Wah, kenapa tiba-tiba ada Puan di sisi gawang? Kan gak mungkin. Ya kan pertanyaannya apakah nyaman gitu maksudnya melihatnya. Maksudnya kesana ya. Nah, lantas apakah sepak bola bisa menjadi menarik seperti sekarang tanpa adanya gawang yang kita kenal gitu. Terus yang akan kita bahas sekarang adalah bagaimana sih sejarah gawang di sepak bola. Karena gak ujuk-ujuk pasti ada gawang. Pasti gitu ada ya, gawang. Karena memang pada hakikatnya nih si sepak bola ini udah ada atau hadir jauh sebelum Masehi nih. Ya. Dan ini jauh sebelum adanya gawang itu sendiri. Jadi pada saat itu sepak bola adalah aktivitas menendang-nendang bola yang pernah kita bahas tuh di zaman Cina ya, bukan di Inggris. Dan jenisnya pun bermacam-macam bolanya seperti kulit ataupun kantung kemih hewan. Jadi kan dulu mungkin belum ada bahannya ya. Yang jadi pertanyaan kenapa kantung kemih? Karena kan itu bola juga sebenarnya. Kenapa nggak misalkan kantung yang lebih aman lah? Apa tuh? Kantung mata. Itu harus brutal lagi dong. Sementara kan kalau yang di sub tuh biasanya dia menyediakan kantung parkir. Beda lagi. Itu kantongnya beda lagi. Jadi kan di Cina ya anak-anak muda ini menendang bola ke lubang di kain yang dibentangkan di dua tiang. Dulu ya. Itu tuh 2500 sebelum Masehi. Jadi ada dua tiang di bentangan kain, kainnya dilubangin. Jadi masukin ke situ. Dan pada abad pertama targetnya berubah, Kak. Oke. Jadi sebuah kain berukuran 9 meter dibentangkan di atas tanah. 9 meter. Jadi harus mengenai kain-kain itu gitu. Terus berubah lagi nih. Jadi papan berbentuk bulan sabit yang digantung di atas tiang. Lama-lama itu naik ke atap jadi masjid. Ada bulan sabitnya. Kalau di kita ada bulan sabit udah pasti masjid ya. Ya benar juga. Nah, kalau waktu itu juga bergeser ke Jepang, si Jepang ini warga orang-orang yang main sepak bolanya lebih senang menimang bola. Iya. Kalau Anang kan menimang Aurel. Timang, anakku sayang. Timbang. Enggak, ini menimang bola nih ketimbang menendang bola ke suatu target tertentu. Karena tadi belum ada aturan yang jelas nih soal sepak bola. Nah, lain halnya waktu itu juga dengan zaman Romawi. Karena yang di zaman Romawi itu menendang bola ke arah lonceng-lonceng gladiator. Jadi tergantung negara mana, budaya mana, jadi beda juga. Beda-beda ya si bolanya. Ada juga suku Aztec nih yang memilih lubang di dinding sebagai target. Jadi kalau ada lubang di dinding itu jadi gawangnya. Iya, kalau Alika kan lebih memilih lubang di hati. Bocor dong artinya. Nah, bahkan ada orang-orang di wilayah Shropshire, wilayah Derbyshire di Inggris, memilih gereja kota tim lawan sebagai sebuah target. Jadi emang untuk Ini pengen bentrok ya. emang pengen perang antar suku aja jatuhnya. Nah, terus ada istilah mulut gawang atau goal. Ini awalnya ditulis sama ada dua orang penulis namanya John Norden dan Richard Carew pada awal abad ke-17. Jadi kejadian ini terjadi waktu mereka berdua melihat permainan hurling Cornwall. Jadi ini permainan kayak Quidditch di filmnya Harry Potter. Masukin gitu. bola ke lubang gitu ya. Carew ini mendeskripsikan dua semak-semak yang ada di tanah itu sebagai goal. Jadi dia pakai dua semak-semak juga namanya goal. Dan setengah abad kemudian kata tersebut masuk ke dalam kosakata olahraga Inggris. Jadi udah resmi masuk ke kamus gitu. Dan pada akhir abad ke-17 kata goal ini sudah menjadi kata yang umum untuk digunakan. Goal ya. Nah, pada tahun 1848 nih guru-guru dari kota Eton, Harrow, Shrewsbury, Marlborough, Westminster dan Rugby. Ini nama katanya agak susah ya. Mengadakan pertemuan di Universitas Cambridge yang pernah kita bahas juga tuh, pertemuan antar yang untuk regulasi bolanya untuk membahas peraturan mengenai konsep si gawang itu sendiri. Tapi ini gurunya pasti bukan guru honorer. Kenapa tuh? Karena kok sempet-sempetnya dia memikirkan aturan sepak bola. Kalau gajinya kecil. Buat makan aja susah ya. Nah, pertemuan itu waktu itu menghasilkan peraturan nih mengenai adanya gawang berupa 2 buah tiang dalam pertandingan sepak bola. Jadi emang di Inggris nih awal mulanya. Selain itu ada peraturan lain adalah
pemberian kata gol kepada tim yang bisa memasukkan bola di sela-sela kedua tiang tersebut dengan tali sebagai mistarnya. Jadi waktu itu tiang dan ada talinya. Nah sayang pada saat itu belum ada peraturan baku nih mengenai ukuran gawang tersebut, baik tinggi ataupun jarak antar kedua tiangnya. Jadi ya ada tiang aja 2, yang penting ada. Tapi waktu itu orang-orang tuh pada males nendang ke si talinya itu Kak, karena itu bikin sedih. Susah. Kenapa? Karena talinya ternyata tali kasih. Tali kasih mah jadi sedih. Nah baru pada 1863 FA yang baru lahir itu mengatur jarak antar tiang tuh harus 24 kaki atau 7,3 km. Meter dong. harus kilometer biar Chelsea bisa golin banyak. Nah tapi waktu itu belum ada aturan mengenai tinggi. Jadi cuma ada lebarnya aja, tapi tingginya mungkin 100 km ke atas. Bisa gol Panjang ya. kayak Menara Karin ya. Jadi belum ada aturan yang bikin pemain tuh bisa mencetak gol, dianggap gol itu bahkan setinggi 9 meter gitu Kak. Kalau di kampung-kampung tuh kan nggak kepasti, nggak ada atasnya. Jadi kita nggak pernah tahu tuh istilah golnya. Nah, Mister Gawang baru hadir pada tahun 1882 nih dengan jarak 8 kaki di atas tanah. 8 kaki. Akan tetapi kualitas si konstruksi si gawangnya masih menjadi masalah. Karena pada salah satu pertandingan Piala FA nih di 1896 diketahui salah satu penjaga gawang Sheffield United yaitu si William Fox namanya mematahkan Mister Gawang ketika bergelantungan. Emang dia keturunan Otan kan. Jadi ya kadang ada juga kan kiper yang suka bergelantung dan itu dulu mungkin ya belum kokoh gitu. Dan kalau nggak salah itu terbuatnya dari kerupuk. Jadi apa ya? Kenapa nggak dimakan aja? Nah ini kan tiang dan mistar udah beres. Tapi ada masalah baru yang muncul Kak. Jadi karena belum adanya jaring gawang, wasit itu sering keliru lah. Jadi bola out dianggapnya gol. Kan tipis ya gitu si tiang tuh. Dan ya bola yang gol dianggapnya out. Nah, seorang insinyur akhirnya ini bernama John Brody membuat sebuah kantung besar yang terinspirasi dari celananya sendiri. Jadi kantung besar ini kemudian diuji cobakan pada 1891. Nah, pemain pertama yang menggetarkan jala tersebut diketahui bernama Fred Greary namanya. Inovasinya ini kemudian dimasukkan ke dalam aturan resmi dengan final Piala FA 1892 sebagai pertandingan pertama yang menggunakan jala gawang. Tapi ini nggak pedes kan? Bukan balad. Jalapeno. Kenapa ke sana? Nah soal gawang ternyata masih belum beres Kak. Karena dulu gawang ini atau tiang-tiangnya itu bentuknya kotak. Kotak itu jadi ada tajamnya ya. Nah ada legenda Saint Etienne yaitu Jack Santini, dia tuh kesel Kak. Jadi sundulannya di final Piala Champions 1976 harusnya masuk ke gawang kalau bentuknya bundar gitu. Karena kalau tidak bundar bukan topi saya. Kenapa saya ke sana juga? Nah, pendapat dari Santini ini akhirnya masuk ke telinga FIFA nih. Karena pada tahun 1987, si FIFA ini mengubah aturan tiang dan mistar menjadi bundar. Jadi bundar. FIFA bekerja sama dengan Standard Golds Company untuk merubahnya sedikit menjadi lebih elips. Jadi udah agak belok gitu. Perubahan ini bertujuan untuk menetralkan gravitasi. Selain itu, bahan kayu yang sebelumnya digunakan pun diubah menjadi aluminium. Panji ya? Sekarang bukan dong, manusia milenium itu. Nah pada era sepak bola modern ini kan bentuk gawang pun sudah berubah ya. Dari mulai lakukan yang dalam ala Wembley di 1930-an. Kalau Maracana ini bentuknya L gitu. Sama jaring terdalam yang ada di La Romareda. Itu kandangnya Zaragoza. Jadi dalam banget si jaringnya teh ya. Nah semuanya memiliki tujuan yang sama yaitu agar pertandingan sepak bola ini bisa lebih enak untuk disaksikan Kak. Kalau di Siliwangi itu terkenalnya karena tiangnya penuh dengan coretan gangster. Ya kadang ada vandalismenya. Nah selain itu munculnya teknologi garis gawang juga membantu kinerja wasit. Apakah itu gol atau enggak? Nah gawang ini emang tidak semenarik golnya ya. Namun Paulo Di Canio bilang kalau peran gawang ini sangatlah vital dalam suatu pertandingan sepak bola. Karena mantan penyerang West Ham tersebut mengatakan bahwa gawang merupakan sebuah surga dalam sebuah pertandingan sepak bola. Dan tidak bisa dipungkiri kalau bola mengenai mistar gawang tuh kadang lebih deg-degan gitu perasaannya daripada golnya gitu. Bener-bener. Dan itu kan pada akhirnya si gawang tuh dipasangin jaring. Tapi malah jadi backlash juga Kak saat dipasangin jaring. Karena dia tiba-tiba menolak COVID. Kok jaring menolak COVID? Ternyata itu jaring. Tiba-tiba di belakang gawang ada beli. Aduh itu bahasan kita ya Kak soal sejarah gawang di sepak bola. Jangan kemana-mana, tetap di Propaganda, program sepak bola untuk Anda. Mantap.